Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak, Bapak yang Bapak banggakan, yang soleh dan solehah, henti-hentinya kita mengucapkan syukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai hamba, sebagai manusia yang Allah berikan kesempatan untuk terus belajar, tiada kenikmatan selain nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan untuk terus dengan semangat menuntut ilmu, walaupun ilmu tidak salah ya, tapi nggak apa-apa dituntut. Maksudnya mencari ilmu, belajar untuk masa depan kita yang lebih baik dari sekarang. Selawat dan salam tidak lupa kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebagai ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan ini, bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, Nabi kita lahir membawa misi mengajak manusia di jalan kebaikan, mengajak manusia hidup bahagia di dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang soleh dan solehah, coba sebagai tanda kalian semangat, ketika Bapak ucapkan apa kabar, jawabannya yang semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, angkat tangannya. Biasa kalau Bapak nanya apa kabar, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Siap? Siap. Nanti kita tepuk menteng 2. Tepuk apa itu namanya? Menteng 2 Jaya ya, yel-yelnya. Setelah Bapak tanya apa kabar. Siap. Anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang pintar, cerdas, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Ya, angkat tangannya jempolnya. Ya. Oke, terima kasih. Coba yel-yel menteng 2-nya. Menteng 2. Jaya. Menteng 2. Jaya. Ya. Oke. Seperti biasa anak yang sekalian, Bapak ucapkan terima kasih yang masih bersemangat, masih memiliki semangat tinggi untuk belajar. Mudah-mudahan kita tidak terlalu lama lagi. Kita doa bersama untuk segera kita bertemu di dunia nyata. Tidak hanya di dunia maya terus. Allah akan mengangkat dan menyembuhkan serta kembali ke kehidupan kita yang normal ya. Sekolah seperti biasa. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan membaca doa. Kita baca Al-Fatihah sama Robbi Zidni ya, sama-sama. 1, 2, 3.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma Amin. Terima kasih. Semoga pembacaan doa tadi diberikan kemudahan, diberikan izin dan ridha dari Allah untuk kita belajar hari ini. Anak yang hebat-hebat, hari ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran ke-6 setelah kita menyelesaikan materi pelajaran 5 dan sudah diakhiri dengan penilaian harian. Namun sampai hari ini masih ada yang belum mengerjakan penilaian harian kelimanya. Nanti silakan untuk masih ada waktu untuk mengerjakan penilaiannya. Yang belum, yang sudah berucapan terima kasih. Alhamdulillah 90% semuanya nilainya bagus. Ada beberapa saja yang nilainya di bawah KKM. Biasa. Bapak menunggu responnya yang nilainya di bawah KKM. Japri Bapak minta soal atau minta diremet. Ya, jangan diam. Kalau diam nanti nilainya akan jatuh. Orang yang sukses itu orang yang mau proaktif, mau mencari, mau merubah diri. Ya, anak. Jangan menunggu, jangan pasif, jangan malas. Kalian adalah calon pemimpin bangsa, calon orang-orang sukses, orang-orang besar. Dari sekarang harus memiliki semangat kreatif dan proaktif. Jangan diam, jangan malas. Semua pelajaran harus kita kuasai, anak-anak. Dengar ya. Jangan salah satu atau milih-milih pelajaran. Kalau kita mau jadi anak yang berprestasi, anak yang sukses, anak yang soleh dan soleha, semua pelajaran harus kita kuasai. Harus kita mendapatkan nilai yang terbaik. Baru itu anak yang berprestasi, anak yang sukses. Siapa yang mau jadi anak yang berprestasi? Saya. Ya, semua harus mengeluarkan suara. Itu sugesti. Saya. Ya. Kalau diam saja, pasif, malas, itu nanti tanda-tanda tidak jadi anak yang berprestasi. Ya, Pak. Bapak doakan kalian semua lulus nanti di ujian, mendapat SMP yang terbaik, sekolah lanjutan yang kalian cita-citakan. Dari sekaranglah kalian persiapkan diri. Waktu itu cepat berlalu ya anak-anak. Sepertinya kita baru kemarin belajar lewat online seperti ini, jarak jauh. Perasaan tuh baru kemarin. Padahal kita udah berapa bulan anak-anak? 7. 11 bulan. Oh, banyak juga ya. Dari bulan apa kita mulai? PJJ? 16 Maret. Maret. Sekarang Februari ke Maretan. Ya. Awal Maret ya. Sekarang November. Berapa bulan tuh? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan 10 hari kamu lahir. Ya. Anggap saja kita masih di dalam rahim ibu kita nih, 9 bulan. Bentar lagi kalian akan dilahirkan kembali dengan semangat dan jiwa yang baru,
dengan tekad dan semangat yang besar untuk terus maju. Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, dan anak-anak yang berprestasi. Bukan hanya di bidang akademik, tapi juga non-akademik. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum dan ilmu lainnya. Seorang muslim itu serah diri pelajar Islam, pelajar muslim. Harus jadi number one. Selalu di depan, selalu nomor satu, selalu berprestasi. Selalu jadi contoh. Baik sikapnya, baik ucapannya, baik sekolahnya, baik di rumahnya, di mana saja menjadi contoh orang lain. Contoh teman-temannya. Jangan jadi, apa anak-anak? Jangan jadi sumber masalah di keluarga. Gara-gara ada kita, keluarga merasa bermasalah ya. Jadi niatkan dalam hati kalian bahwa saya harus jadi teladan, harus jadi contoh yang baik untuk keluarga, untuk orang tua, adik-adik dan semuanya. Anak-anak yang berbahagia, Bapak sudah informasikan bahwa hari ini pelajaran kita pelajaran 6 tentang apa? Pelajaran 6 bahas tentang apa? Nabi Muhammad dan sahabatnya. Pelajaran ini. Hanya saling membantu. Ya, saling membantu dan hidup. Hidup rukun. Ya. Ini seharusnya kita pelajari di semester 2 anak-anak. Tapi kenapa Bapak majukan? Padatnya materi pelajaran kelas 6 dan singkatnya waktu yang ada. Kalian harus mengejar target materi. Maret itu semua materi harus sudah selesai. Februari akhir. Maret tinggal latihan-latihan soal. April kalian udah ujian nasional. Jadi sebentar lagi Kak, materi harus semua kita selesaikan di semester 1 ini. Kalau bisa. Tergantung kalian, siap nggak? Siap. Ya. Lebih banyak kita selesaikan materi, lebih banyak kita selesaikan. Kalau bisa sampai pelajaran 7, semester pelajaran 8. Jadi semester 2 nanti tinggal 3 materi lagi. Jadi mudah. Cepat tapi kita berkualitas dan paham materinya. Jangan mengejar waktu, mengejar target, tapi kalian tidak menguasai, percuma. Cepat tapi tepat. Cepat tapi kita menguasai. Itu harapan Bapak. Kalian perhatikan sebelum kita mulai materi biasa, pembiasaan kita belajar agama Islam itu ada tadarus ya. Tadarus, kita surat-surat yang Bapak share di classroom untuk dihafal di bulan ini, 4 surat. Surat apa saja? Al-Adiyat, siapa yang hafal 4 suratnya? Al-Adiyat, nama suratnya? Nata mana nata suaranya? 4 surat yang harus kalian hafal, disetorkan. Al-Adiyat, surat apa lagi?
Al-Kafirun. Yang sekarang 4 surat yang sekarang. Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Al-Zalzalah, Al-Qari'ah. Al-Qadar. ya. Al-Qadar. Al-Adiyat, Al-Zalzalah, Al-Bainah, dan Al-Qadar. Itu 4 surat untuk 1 bulan ini. Jadi program hafalan kita sekarang per bulan. Minimal 4 surat. Jadi kalian boleh, kalau sudah hafal, boleh kirim yang sudah hafalnya. Tidak dibatasi. Tapi untuk aturan minimal 4 surat. Jadi kita tadarus sama-sama. Baca, lihat di layar surat yang akan Bapak share. Ya, pertama surat Al-Adiyat. Kita awali dengan taus. 1, 2, 3. Al-Bainah.
Surat terakhir. Syukron kasir. Terima kasih. Semoga apa yang kita baca akan menjadi penolong kita di alam barzah, di kuburan, dan penolong kita di hadapan mahkamah Allah, dan menolong kita untuk masuk surga Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Al-Quran itu merupakan penolong kita, anak. Hidup kalau setiap saat waktu kita banyak gunakan untuk membaca Quran, maka waktu-waktu kita berharga. Per ayat, bukan hanya per ayat, tapi per huruf akan dibalas kebaikan, pahala oleh Allah SWT. Begitu Rahman Rahimnya Allah. Maka merugilah apabila kita mengabaikan membaca Al-Quran. Walaupun kalian masih terbata-bata, walaupun kalian masih belum lancar, dengan memperbanyak membaca akan memperlancar. Al-Quran itu mukjizatnya begitu. Semakin dibaca, semakin memperlancar. Semakin dihafal, semakin banyak yang kita hafal. Semakin kita dekati, semakin membersihkan hati kita. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Semua nabi punya mukjizat, anak-anak. 25 nabi itu dari Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi kita tidak tahu mukjizatnya Nabi Musa sekarang di mana tongkatnya itu. Mukjizatnya Nabi Daud, mukjizatnya Nabi Isa, semua tidak ada sampai sekarang, tidak ada itunya, jejaknya. Hanya mukjizat Nabi kita saja yang masih ada sekarang, Al-Quran. Karena itu mukjizat, hal yang luar biasa. Kalau kita baca, maka akan mempengaruhi diri kita. Kita akan menjadi orang mulia. Kita akan jadi orang pintar, kita akan jadi orang soleh dan soleha. Itu kuncinya ya. Kalau kalian mau jadi orang pintar, mau orang sukses, mau orang bahagia, pelajari, pahami, amalkan Al-Quran. Dan hadis tentunya. Hadis itu perkataan Nabi. Lagi sekarang bulan Maulid, bulan menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Nabi menyuruh kita baca Quran ya, baca Al-Quran. Anak yang berbahagia, selanjutnya
amati tayangan atau presentasi Bapak tentang materi sekarang. Jangan kegiatan lain ya. Boleh sambil minum, silakan. Tapi jangan ngobrol. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Pelajaran 6. Ini yang akan kita capai. Ini tujuan kita belajar hari ini. Kita bisa membaca, bisa menulisnya, nanti nulis untuk tugas. Kita mengetahui arti, mengetahui makna, dan mencontohkan perilaku. Ini juga tugas. Jadi minimal kalian bisa membaca, bisa menulis, dan memahami arti. Dan mengetahui isi kandungan atau makna dari surat Al-Ma'idah, surat kelima, dalam Al-Quran, ayat 2 dan ayat 3. Hanya penggalannya saja ya anak-anak, tidak semua satu ayat penuh. Ini tujuan kalian belajar. Mudah-mudahan proses pembelajaran ini berjalan lancar. Ya, ini yang ada di buku Kemdikbud. Kalian lihat gambarnya. Gambar ini mencerminkan dari judul materi tadi. Yaitu indahnya saling menghargai dan hidup rukun. Saling tolong-menolong, saling membantu, dan saling kerjasama. Ini gambar pertama. Ini kejadiannya di ruang kelas, ya, sedang kerja bakti. Membersihkan jadwal piket, membersihkan kelas. Kalau kita kerja sendiri, dipastikan tidak akan selesai dan pasti tidak bersih. Karena kita membutuhkan orang lain, membutuhkan teman untuk membersihkan kelas, atau kalau di rumah untuk membersihkan rumah. Walaupun kita hebat, tenaga kita banyak, badan kita sehat, tapi kalau menggotong-gotong meja sendiri juga berat ya. Berat sama dijinjing, ringan sama jinjing, berat sama dipikul. Makanya kerjasama, saling kerjasama. Ini gambar kedua sama. Kalau ini di kelas, ini di halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah. Masing-masing memegang tugas berbeda. Ada yang megang sapu, ada yang membuang sampah, ada yang apa ini? Membersihkan rumput. Dan ada yang ngobrol biasanya. Ada yang suka ngobrol doang, tidak mau kerja. Siapa itu? Yang penting nggak ada di sini ya. Orang jauh itu mah. Dan ada yang membantu mendorong gerobak kakek-kakek. Nih, siapa yang suka membantu? Kita lihat di jalan ada orang tua yang keberatan. Dan kita jangan menonton. Kita harus ringan tangan, ya. Langsung kita bantu orang tersebut, baik menyeberangkan jalan atau mengangkat yang dibawanya, pokoknya membantu. Sebagai anak soleh, kita harus ringan tangan membantu beban orang lain. Nah, ini cocok untuk kalian yang di rumah, lagi yang perempuan. Ya, ketika orang tua kita sibuk, ibu kita bantu mencuci piring, membersihkan halaman, dan lain sebagainya, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga bisa membantu ya. Menjaga adiknya,
atau mencuci motor atau apapun, yang penting kita jangan berdiam diri, jangan jadi anak yang malas. Kalau mau hidup sukses, hidup bahagia, nanti depannya harus aktif, harus semangat untuk berbuat yang terbaik. Ya, ini kita akan baca dan membaca artinya juga. Potongan ayat surat Al-Maidah ayat kedua. Kita ambil yang penggalannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Coba sama-sama 1 2 3. Wa ta'awanu. Ayo. Wa ta'awanu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Wa la ta'awanu wa ta'awanu wal 'alal ismi wal 'udwan. Ya, ini tulisannya, bacaannya potongan ayat surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ini artinya ya. Ini suratnya, bacaan suratnya, ini artinya. Nanti materinya di buku juga sudah ada. Nanti materinya Bapak share di Classroom. Al-Maidah ayat 3-nya. Ini ambil potongannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini bacanya. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, ini artinya kalian harus bisa membaca ayat ini, bisa menghafalnya dan bisa menuliskannya. Kita nanti selanjutnya bisa ya, kalian baca ya. Selanjutnya terjemahan perkata. Dipahami. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu. Alal birri, dalam mengerjakan kebaikan. Wa taqwa, dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong. Alal ismi, dalam berbuat dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Ini penggalan-penggalan perkatanya. Di ayat kedua Al-Surah Al-Maidah. Ini penggalan perkata, terjemahannya Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, pada hari ini. Ya'isal lazina kafaru, orang-orang kafir telah putus asa. Min dinikum, untuk mengalahkan agamamu. Fala tahsyauhum, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Wahsyaun, tapi takutlah kepadaku. Al-yauma, pada hari ini. Akmaltu, telah aku sempurnakan. Lakum, untukmu. Dinakum, agamamu. Wa atmamtu, dan telah aku cukupkan. Alaikum, bagimu, nikmati, nikmatku.
Waraditu, dan telah aku ridhoi lakum bagimu al-Islam, Islam dina sebagai agama. Pahami ya, ini terjemahan perkatanya. Sekarang kita lanjut ke makna kandungannya. Surat Al-Maidah ayat 2. Anak-anak, surat Al-Maidah potongannya berisi tentang ajakan untuk saling tolong-menolong, untuk berbuat kebaikan dan takwa. Dan melarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita harus saling menolong pada siapapun, sesama kita, bukan hanya pada manusia, tapi makhluk-makhluk Allah lainnya juga kita harus saling menolong. Apa yang harus kita tolong yaitu perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang berlandaskan ketakwaan, dari ketakwaan kita. Bersumber dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Baliknya kita harus menghindari perbuatan saling menolong, itu dalam perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan mengundang permusuhan atau perpecahan. Biasanya perbuatan permusuhan, dosa itu bersumber dari lisan kita ya, atau dari komentar-komentar kita, atau dari banyak disebabkan oleh lisan kita yang tidak terjaga. Makanya kita jaga lisan kita untuk tidak mengeluarkan, mengumpat, mencela, memfitnah, kata-kata kotor dan jorok, agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Sebagai contoh, ini kalau di sekolah ya, ada teman mengajak untuk membolos, hendaklah kita tolak dan kita hindari, karena perbuatan itu adalah perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita mengajak salat berjamaah ke masjid, atau mendengarkan ceramah agama atau salat berjamaah, harus kita dukung dan kita ikuti. Jadi kesimpulannya, kalau ada teman kita, bahkan kita harus mengajak pada kebaikan, dan ada yang mengajak kebaikan, kita ikuti. Kalau ada yang mengajak pada jalan keburukan, perbuatan dosa, jangan kita ikuti. Itu kesimpulannya. Seperti contoh ini juga. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton TV dan main game terus-menerus. Nih, kata kuncinya terus-menerus ya. Berarti waktunya banyak dihabiskan untuk bermain-main, main game. Sehingga lupa makan dan melupakan belajar. Tentu harus kita tolak kalau ada teman mengajak seperti itu. Ingatkan, jangan banyak main game, jangan banyak nonton, jangan banyak main internet. Sayang kotanya untuk belajar. Sekarang semua belajar harus pakai kota. Tetapi jika ada teman mengajak kita belajar bersama, boleh sekarang belajar bersama lewat Zoom ya. Kita harus ikuti. Sehingga kita akan mendapatkan karunia dan pahala dari Allah SWT. Ini kandungan ayat surat Al-Maidah ayat 2. Sekarang surat Al-Maidah ayat 3-nya. Anak-anak, Allah SWT mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir. Ya, orang kafir itu orang yang ingkar, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak percaya pada hari kiamat. Pokoknya tidak mengakui rukun iman dan tidak melaksanakan rukun Islam. Itu dianggap kafir oleh Al-Quran. Tetapi kita hanya memiliki takut hanya kepada Allah. Kenapa kita takut kepada Allah? Kalau kita takut kepada hewan buas, kita menjauhi. Kalau kita takut kepada orang jahat, kita menjauhi. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita harus lebih dekat. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, maka semakin dekat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, ini haji perpisahan ya, sebelum Nabi Muhammad wafat,
agama melaksanakan haji wada namanya. Mendapatkan wahyu, ini wahyunya. Wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad sebelum wafat. Wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, ayat wahyu terakhir Al-Maidah ayat 3 ini. Kalau kalian tahu ya. Allah menyatakan pada hari ini telah disempurnakan ajaran agama Islam untukmu, aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Allah sudah ridho bahwa agama kita agama Islam, karena Islam adalah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah. Segala perintahnya kita laksanakan dan larangannya harus kita hindari. Jadi agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah telah menyempurnakan segala ridho. Islam jadi agama kita, agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di samping itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam ya, nikmat beragama Islam ini. Inilah kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sebelum kita akhiri, silakan kita selesaiin dulu ya. Nanti pertanyaannya lewat siaran langsung apa yang lainnya. Setelah selesai, bentar, pertanyaannya kita tutup dulu presentasinya. Ini nanti tugas yang harus kalian kerjakan, menuliskan yang tadi surat ayat 23 dan artinya, dan menghafalkan, harus dihafal ayat dan artinya. Ini dikirim di classroom. Nah, jadi ada 2 tugas. Kapan waktunya? Makin ikan gabus, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Dan nilainya juga bagus. Oke, itu tadi anak-anak. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Siapa yang memperhatikan, siapa yang aktif, siapa yang proaktif, siapa yang fokus, maka dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Siapa yang terganggu, siapa yang malas, maka dia akan mendapatkan hasilnya juga. Tergantung niat kita. Itu tadi penjelasan materi surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Kalau ada yang mau ditanya, kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Waktu Bapak bebaskan untuk berdialog, berdiskusi. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya, atau mengomentari, atau apapun terkait dengan materi kita. Sudah paham ya? Tujuan pembelajaran kita bisa membaca. Bapak yakin kalian sudah kelas 6. Semua Bapak anggap rata-rata sudah bisa membaca semua. Karena terbukti kalian sudah banyak menyetorkan hafalan. Mungkin ada yang masih kurang lancar, tinggal dilancarin lagi. Pokoknya kalian setelah lulus kelas 6 ini, membaca Al-Quran harus lancar. Belum bisa, harus privat, harus les, harus ikut TPA, harus belajar. Kalau nggak bisa baca, harus belajar baca. Menuliskan, kalian nanti tulis suratnya dan artinya, menghafalkan, dihafal. Gampang menghafal ya. Baca berulang-ulang. Ya, Atar agak lama nih ngapalnya. Karena setorannya biasanya agak terakhir-terakhir terus. Yang cepat itu
banyak. Caka. Banyak ya. Pokoknya semua kalian adalah anak-anak hebat. Membaca, menulis, menghafal, dan tadi kita sudah bahas juga isi kandungan ayatnya. Ayat kedua mengajak kita untuk saling membantu, saling bekerja sama dalam hal kebaikan ya. Sepanjang itu perbaikan, bukan hal-hal yang hal-hal keimanan, bukan hal-hal prinsip. Bagi orang Islam tuh yang prinsip yang apa? Yang tidak boleh kerjasama dalam hal ibadah dan akidah ya. Ngajak sholat dengan orang yang non-muslim itu nggak boleh. Kalau ngajak kerja bakti, ngajak bangun jembatan, ngajak membantu orang yang kesusahan, boleh dengan orang yang beda agama. Saling toleransi, saling menghargai. Tapi kalau masalah ibadah dan masalah akidah, keimanan, itu tidak bisa kerjasama. Dan kita dilarang untuk membantu berbuat dosa dan permusuhan, menciptakan permusuhan. Nih sekarang nih, era hoax, era di mana medsos makin gampang untuk orang mengumbar kata-kata yang tidak bertanggung jawab ya. Jari-jari kita banyak menulis komentar-komentar yang negatif, yang tidak baik. Padahal harusnya adanya medsos untuk sarana kita untuk berbuat kebaikan ya. Jangan pernah anak-anak meng-share tulisan, share komentar yang bernada permusuhan, bernada tidak baik. Share-lah komentar-komentar atau gambar-gambar yang baik. Karena itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apa yang kita tulis, apa yang kita share, ditanya nanti oleh malaikat. Haikal, hari ini kamu share apa di medsos? Malaikat siapa yang suka nanya? Haikal? Yang mencatat kebaikan, malaikat apa Haikal? Hah? Siapa yang ingat? Malaikat pencatat kebaikan. Ya, selamat bergabung yang baru bergabung. Malaikat yang mencatat amal kebaikan? Atar? Hilmi Atar ya, bukan Atar pas nambe. Hilmi Atar, malaikat yang mencatat amal kebaikan. Rocky, Pak. Ya, pintar. Atar udah pintar sekarang. Rokib selalu mendampingi kita kapanpun dan dimanapun. Tidak pernah tidur malaikat itu. Walaupun kita tidur, malaikat tidak tidur ya. Kalau malaikat tidur, bisa dibohongi. Malaikat nyatat setiap detik. Pada ayat hari ini, apa kerjanya? Menulis komentari orang yang jelek-jelek. Dicatat sama malaikat. Rokib yang baik, yang tidak baik atid ya. Dan itu nanti akan kita lihat dan kita temui ketika di padang mahsyar, di pengadilan Allah. Yaumul apa? Hari perhitungan? Yaumul mizan, hari penimbangan. Semua ada catatannya, jadi jangan dianggap remeh. Kalau itu sudah diucapkan, sudah dilakukan, itu sudah dicatat. Kalau masih dalam hati, belum. Itulah hebatnya Islam. Kalau kebaikan, walaupun dalam hati, sudah dicatat. Tapi kalau kejahatan, kalau belum dikerjakan, belum dicatat. Itu ya. Rahman rahimnya Allah, kasih sayang Allah pada kita. Maka niatkan dulu kebaikan. Hari ini saya mau berbuat apa saja. Bangun tidur, langsung apa yang harus saya lakukan, berbuat baik pada siapa. Minimal niat dulu. Besok niat lagi, lama-lama niatnya akan dilaksanakan. Sepakat?
Ayat ketiganya tentang nikmat yang Allah berikan, kita harus bersyukur dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Karena kita sudah diberi nikmat yang sempurna, yaitu nikmat Islam. Dengan beragama Islam, kita hidupnya menjadi tentram, menjadi damai, menjadi tenang, dan bahagia di dunia di akhirat. Oke, sebelum kita akhiri, dibuka ruang diskusi, tanya jawab, dan komentar-komentar. Silakan di sini. Boleh tentang materi, boleh di luar materi, tapi masih kaitan dengan agama. Silakan, angkat tangannya. Ada pertanyaan? Kalau diem berarti berpikir. Kalau berpikir berarti mau bertanya, silakan. Bertanya atau menjawab atau menambahkan boleh, semua bebas. Silakan dari 6A satu orang perwakilan, 6B satu orang minimal. Jadi ada yang harus kita bahas. Kalau diam semua dianggap tidak paham. Kalau ada yang bertanya berarti ada yang paham. Nama silakan perwakilannya. Siapa nama A? Ada Anaya, ada Selo, ada Dian, ada Virial, Ilmi Atar, Hadijah, Pak Haryajis, Jeremy, Reja, Nadipa, Ongki, Harapi, Aira, Darani. Yang Bapak kenal aja namanya, yang Bapak sebut. Siapa? Kedengaran nggak suara Bapak? Enggak, Pak. Hah? Silakan, ada yang mau bertanya atau memberi komentar. Nama A mana nama A? Nggak ada nama A ya di sini ya? 6B semua berarti. Sekarang 6B. Silakan. Siapa yang duluan? Ayo jangan takut-takut, belajar berani. Kalau mau jadi anak sukses, tidak takut dan tidak malu untuk kebaikan. Silakan dari 6B. Kesempatannya untuk kelas 6B. Nama sudah habis. Ada dari 6B? Abi, silakan Bi. Ada mau tanya? Tugasnya kapan dikumpulin? Tugas biasa, kalau tugas mah sudah ada tentuan di classroom. Ya, ikuti aturan yang sudah berlaku. Ketika Bapak share itu berarti udah 2 hari. Tapi kalau yang hafalan boleh 1 minggu. Tapi sistemnya semakin cepat, semakin baik. Jangan
menunda-nunda pekerjaan yang bisa dikerjakan hari ini. Nanti Bapak share di Classroom video ini atau video menanti tugas yang di PowerPoint biar kalian bisa langsung mengumpulkan kalau ada waktu. Bagaimana? Silakan cerita saja komentar tentang kaitan sama kejadian-kejadian sekarang. Intinya bahwa kita punya patokan ya. Kalau kita mau kerjasama, mau tolong-menolong, itu standarnya kebaikan dan takwa. Bapak, saya mau nanya. Ya, apa? Rani apa sama? Saya, Nadifa. Diva, silakan. Itu yang apa tadi? Tugas yang nulis itu, surat itu. Nah, Itu nanti dikirim voice note-nya nggak? kalau nulis kan tulis kirim di Classroom. Kalau hafalan boleh pakai itu, boleh video. Oke, makasih. Ya, terima kasih kembali. Prinsipnya yang penting kalian mengumpulkan tugas, yang tulisan ya dipoto, kalau yang hafalan ya video atau boleh rekaman. Bapak percaya kalian anak yang jujur, biasakan berbuat jujur sekecil apapun, jangan belajar curang, belajar membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, padahal membohongi diri sendiri. Oke, yang lain, boleh bertanya tugas, boleh bertanya apapun, bebas. Sampai kita bentar lagi akan kita akhiri. Belum diakhiri, kesempatan masih dibuka. Untuk yang ini ya anak, yang hafalan rutin itu jangan dianggap beban ya. Tadi prinsipnya kita ibadah. Dan juga memang ada itu sebagai tambahan nilai kalian. Semakin banyak hafalannya, berarti nilainya semakin bagus. Semakin itu juga kebanggaan kalian, kebanggaan orang tua, dan kebanggaan sekolah. Mudah-mudahan Bapak punya niatan, punya harapan, kalian setelah lulus ini, terutama yang kelas 6, minimal kalian sudah hafal juz 30. Jadi ada kebanggaan, wah saya lulusan Ateng 2, saya hafal juz 30. Ketika di luar sana, orang akan merasa bangga, kagum ya. Dan ini sebagai motivasi untuk teman-teman yang lain, bagi contoh. Yang masih ada juga yang satu surat pun belum disetor. Nggak tahu apa kendalanya. Nggak pernah konfirmasi, nggak pernah WA, nggak pernah apa, diam saja. Selagi mau komunikasi, ada solusi, jangan diam saja ya. Silakan. Untuk belajar seperti ini, kira-kira bagaimana menurut kalian? Penilaiannya bagus nggak? Iya, Pak. Ya, sekali-sekali ya. Kita Ya, Pak. bertatap muka walaupun di dunia maya, jaringan. Ini kita saling mendoakan, silaturahim. Kalau sering ketemu, silaturahim kan bukan ketemu saja, tapi bisa lewat dunia maya. Masih ada? Untuk teman-teman yang belum sempat hadir, informasikan ya. Nanti Bapak share juga. Pokoknya selalu cek aja tugas atau materi itu di Classroom. Kalau grup WA itu kadang-kadang
Jadi yang sumber utama belajar kita di classroom ya. Ada tugas, ada materi, ada apa itu di classroom. Diceknya, yang megang HP sendiri siapa aja? Bukan HP orang tua. Ya. Apa? Saya Pak. Ya. Saya. Rata-rata megang HP sendiri ya? Iya. Ya. Ada berapa teman kita yang HP orang tua. Ya, kalian anak milenial, anak zaman now harus lebih pintar mengoperasionalkan teknologi sekarang, komunikasi. Amin. Bapak yakin kalian canggih-canggih teknologinya. Ya, belajar online udah biasa sekarang. Jadi kebutuhan ya. Awal-awal kita kaget dan shock. Tapi sekarang udah 9 bulan, sepertinya udah biasa. Kayaknya enak seperti ini kita belajar. Walaupun nanti kita normal, kegiatan seperti ini akan terus berlangsung nih anak-anak. Jadi classroom kita itu kalau bisa terus berlanjut sampai kalian lulus ya. Jadi tidak ketika kalian masuk sekolah berhenti belajar ini, tidak. Jadi ketika Bapak ngasih tugas, ngasih apa, Bapak ngasihnya lewat classroom. Dan ini sepertinya efektif. Tetap pertemuan nanti, mudah-mudahan Januari, kita ke sekolah, classroom, pembelajaran lewat daring tetap dilanjutkan untuk menunjang ya pembelajaran kita. Bapak nge-share video, nge-share tugas, sekalian juga udah terbiasa. Bapak juga nilainya enak di classroom. Kalian kan langsung lihat nilai ya. Kalau sudah Bapak nilai, kalian bisa melihat nilai hasilnya. Nanti mungkin agak diperbaiki kekurang-kurangannya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, berkomentar. Abi mau tanya, Bi? Enggak, Pak. Enggak. Paham, Bi? Paham. Alhamdulillah. Itu rencana kita ke depan, walaupun kita nanti sudah normal masuk sekolah, fasilitas-fasilitas, alat-alat seperti ini kita akan tetap pertahankan untuk menunjang, memudahkan belajar kita. Alhamdulillah kalian lahir, kita di hikmah salah satu ada pandemi ini, kita semakin adaptif, makin terbiasa dengan menggunakan teknologi digital ya. Ternyata bukan hanya untuk sekedar bermain, dan nonton, tapi juga untuk belajar. Manfaatkan untuk yang bermanfaat saja. Anak-anak, pembelajarannya kita akhiri. Kita masih ada sebelum kita tutup. Rekamannya Bapak akhiri. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, mendapat ridho, kalian tambah semangat, tambah ilmu, tambah iman, tambah yakin, kalian juga punya cita-citanya mudah-mudahan tercapai dengan baik. Jangan berputus asa, tetap semangat. Apapun kondisi kita, kalau punya semangat, jalan akan terbuka lebar. Ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, Bapak yakin kesulitan apapun yang kita lalui, semua itu adalah tanda cinta Allah kepada kita, agar kita menjadi orang-orang kuat,
orang-orang hebat, anak-anak yang hebat. Orang hebat itu lahir dari perjuangan, dari pengorbanan, dari kekurangan, dari penderitaan. Tidak lahir dari anak-anak yang manja, tidak lahir dari orang-orang yang kecukupan. Tidak lahir dari anak-anak yang cengeng. Tapi anak-anak hebat itu lahir dari tempaan-tempaan ujian. Dari semangat belajar yang kuat, dari ibadah yang mantap, dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita akhiri pembelajaran kita dengan baca hamdalah. Bersama-sama. Alhamdulillah. Pasti perkataan Bapak banyak yang tidak berkenan. Semakin banyak bicara, sebenarnya banyak kesalahannya. Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Buka pintu maaf dan kita sama-sama memohon ampun pada Allah. Apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.